Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Insya Allah dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, untuk yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Oke, today we are going to study about multiplication atau perkalian. Di kelas 1 dan di kelas 2 tentunya kalian sudah pernah belajar perkalian. Ketika di kelas 1 kalian belajar perkalian 1 digit dikali 1 digit. Oke, did you remember bagaimana cara menyelesaikan soal perkalian? Miss harap kalian masih ingat ya. Oke, contoh 5 dikali 9. Answer. Oke, penyelesaiannya bisa dengan menggunakan berbagai macam cara sebetulnya. Tergantung bagaimana kalian memahaminya. Oke, cara pertama yang bisa kalian gunakan adalah dengan penjumlahan. Oke, 5 dikali 9. Sesuai dengan cara bacanya 5 kali 9, yang artinya 9-nya ada 5 kali, atau penjumlahan dengan jumlah 9-nya ada 5. Oke, ada 5 ya 9-nya. Oke, kita jumlahkan 9 ditambah 9, 18. Kemudian kita jumlahkan lagi yang di sebelahnya, 9 ditambah 9, yaitu 18. 9 yang kelima atau 9 yang akhir, nanti kita akan jumlahkan di akhir. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu, 18 ditambah 18. Hasilnya adalah 36. Baru angka 9 yang terakhir akan kita jumlahkan dengan 36. Oke, 36 ditambah 9 sama dengan 45. Maka hasil dari 5 dikali 9 adalah 45. Oke, cara yang selanjutnya adalah 5 dikali 9, it means 5 jumps of 9. 5 lompatan sebanyak 9 angka. Oke, ini adalah dengan cara menggunakan garis bilangan. Ini namanya adalah garis bilangan. Oke, untuk garis bilangan selalu diawali dari 0 dulu ya, sama seperti ketika kita menggunakan penggaris. 5 jumps of 9, kita akan melakukan lompatan sebanyak 5 kali, yang setiap lompatan itu harus 9 ya, jaraknya harus 9. Oke, lompatan pertama berarti dari 0 terlebih dahulu sampai 9. Kita buat garis. Ini adalah lompatan yang pertama. Kemudian lompatan kedua berarti dari 9 sampai, harus kita hitung sebanyak 9. Jadi bisa dihitung dengan menggunakan jari kalian atau dengan pensil kalian. Oke, lompatan kedua. Oke, ini berhenti di angka 9. Lompatan yang kedua akan berhenti di angka 18. Kemudian yang ketiga berhenti di angka 27. Lompatan yang keempat berhenti di angka 36. Dan lompatan yang kelima berhenti di angka 45. Karena hanya diminta 5 jumps atau 5 lompatan, maka kita berhenti di sini. Dan hasilnya adalah 45. It means 5 times 9 is 45. 5 dikali 9 sama dengan 45. Oke, next ada cara lain, yaitu dengan cara membuat lingkaran. 5 groups of 9, 5 kelompok yang terdiri dari 9. Oke, kita buat dahulu lingkarannya. Nah, mungkin ini yang biasa kita gunakan. Oke,
ada 5 ya lingkarannya. It means that there are 5 groups. Ada 5 kelompok. Oke, nah setiap lingkaran akan berisi 9 atau masing-masing grup will be 9. Oke, ada 9 masing-masing. Kemudian selanjutnya bagaimana? Ya kita hitung. Oke, di grup yang pertama ada 9. Kemudian kita hitung, dilanjutkan perhitungannya ke grup yang kedua sehingga jumlahnya menjadi 18. Kita lanjutkan hitungan di grup yang ketiga sehingga hasilnya 27. Kemudian yang keempat lanjutkan ada 36. Kemudian grup yang kelima sehingga semuanya total ada 45. And it means the result of 5 times 9 is 45. Baik, itu di pelajaran kelas 1. Nah, ini di kelas 2, 2 digits and 1 digit multiplication. 2 digit atau 2 angka dikali 1 angka. Oke, example. Contohnya 12 dikali 5. Answer. Nah, jangan lupa untuk menentukan, kalian memahami angka sesuai dengan nilai tempat itu sangatlah penting. Jangan lupa tentang place value ya. Oke, angka 2 ada di ones, angka 1 ada di tens, angka 12 ya. Kemudian untuk meletakkan angka 5, karena angka 5 ini hanya sendirian, yang artinya dia hanya satuan, maka angka 5 kita letakkan di bawah angka 2, bukan di bawah angka 1. Oke, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita akan mengalihkan yang ones terlebih dahulu. Ya, 2 dikali 5. 2 times 5 equals to 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Hanya saja yang kita tuliskan adalah nolnya. Angka satunya kemana? Oke, ingat kembali bahwa angka 10 nolnya adalah satuan dan 1 adalah puluhan. Maka satunya kita letakkan di puluhan juga. Jangan letakkan di satuan. Oke, sudah. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita akan mengalihkan yang tens, yaitu 1 times 5 plus 1. Oke, 1 dikali 5 ditambah 1. Ini ada 1 berwarna merah yang tadi kita letakkan dari hasil perkalian place value ones. 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah kita tuliskan 6. So, the result of 12 times 5 is 60. 12 dikali 5 hasilnya adalah 60. Oke, ini adalah pelajaran di kelas 2. Miss hanya review ya. Oke, next. 3 digits and 1 digit multiplication. Nah, di kelas 3 kita akan mempelajari 3 angka dan dikali dengan 1 angka. Oke, contoh 157 times 4. 157 dikali 4 sama dengan titik. Answer, jawab. Jangan lupa untuk menentukan place value-nya juga ya. Oke, karena harus peletakannya sesuai dengan place value. Oke, 157 dikali 4. 4 diletakkan di bawah 7 ya. Oke, angka 7 place value-nya adalah ones, maka kita akan menyelesaikan terlebih dahulu perkalian di ones, yaitu 7 dikali 4, 28. Baik, jika mungkin ada yang masih kesulitan tentang perkalian bagaimana sih menyelesaikan 7 dikali 4 dengan cara yang tadi, boleh nak? Silakan kalian pilih yang mana yang kalian gunakan.
yang kalian pahami, yang memudahkan kalian dalam menghitung. Oke, selanjutnya hasilnya 28. Ini Miss beri warna, yang 22-nya hijau, 8-nya ungu. Ingat kembali pelajaran sebelumnya, untuk satuan warnanya ungu, maka yang kita tulis adalah 8 saja. Yang berwarna hijau kita letakkan di mana? Tentu saja kita letakkan di tens atau puluhan. Selanjutnya, angka 5 itu adalah tens. Place value-nya kita akan kalikan terlebih dahulu. Oke, 5 dikali 4 ditambah 2. 2 yang berwarna hijau berasal dari hasil perkalian tadi di ones. Oke, 5 dikali 4 sama dengan 20, kemudian ditambah 2 menghasilkan 22. 2 yang pertama berwarna biru, 2 yang kedua berwarna hijau. Mengapa harus dibedakan warnanya? Ya karena place value-nya berbeda. Oke, yang kita tuliskan adalah 2 yang berwarna hijau. Oke, 2 yang berwarna biru akan kita letakkan di place value hundreds. Oke, letakkan di atas angka 1 sebagai bentuk kita simpan terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengalihkan angka yang di place value hundreds, yaitu 1. Perkaliannya adalah 1 dikali 4 ditambah 2. Tadi kita menyimpan angka 2 berwarna biru, sama dengan 1 dikali 4 adalah 4 ditambah 2 yang berwarna biru yang kita simpan, yang menghasilkan 6. Maka kita tuliskan hasilnya adalah 6. So, the result of 157 times 4 is 628. Baiklah, 157 dikali 4 sama saja artinya dengan 157 kali angka 4. Artinya 4-nya itu penjumlahannya ada 157 kali. Tidak mungkin dong kita akan menjumlahkan angka 4 sebanyak 157. Itu akan sangat lama dan membutuhkan langkah yang panjang. Nah, perkalian ke bawah ini membantu kita menyelesaikan soal yang seperti ini. Okay, next, another example. Contoh lainnya adalah 678 times 2. 678 dikali 2. Answer. Oke, jangan lupa caranya seperti ini. Kita akan mengalihkan yang di ones terlebih dahulu, yaitu 8 times 2, 8 dikali 2. Hasilnya adalah 16. Angka 1 berwarna hijau, angka 6 berwarna ungu. Ingat, 16 ini memiliki place value yang berbeda. Yang akan kita tulis adalah place value ones-nya, yaitu angka 6. Angka 1 yang berwarna hijau kita letakkan sesuai dengan place value-nya, yaitu di tens. Oke, next, itu kita simpan dulu. Kita melakukan perkalian yang tens, yaitu 7 dikali 2. 7 dikali 2 ditambah 1 tadi yang kita simpan berwarna hijau, sama dengan 14. 7 dikali 2 sama dengan 14 ditambah 1 yang berwarna hijau yang tadi kita simpan. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Oke, 5-nya berwarna hijau dan 1-nya berwarna biru. Kita tuliskan yang berwarna hijau sesuai dengan place value-nya. Oke, angka 1 yang berwarna biru kita letakkan di place value hundreds. Next, perkalian untuk hundreds. Ada 6 dikali 2 ditambah 1 yang tadi kita simpan. 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Oke, 3 berwarna biru yang artinya dia di place value hundreds. Nah,
kita punya satu angka yang place value-nya tidak ada di perkalian yang ada di sebelah ini ya. Nah, kita beri warna merah. Ingat kembali pelajaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Warna merah menunjukkan place value apa. Oke, baiklah kita lihat. Kita tuliskan angka 3 di bawah angka 6 sesuai dengan place value, kemudian angka 1 di sebelahnya. Karena ini hasilnya 13, kita dapat langsung menuliskan 1, 3 berdampingan karena tidak ada lagi perkalian yang perlu kita lakukan. Angka 1 yang berwarna merah merupakan nilai tempat ribuan atau place value-nya thousands. So the result of 678 times 2 is 1356. 678 dikali 2 hasilnya 1356. Oke, ini Miss harap bisa menyelesaikan perkalian satu digit dikali satu digit terlebih dahulu, karena kita sudah belajar 3 digit dikali satu digit. Akan sangat membantu jika kalian bisa menyelesaikan yang perkalian satu digit dikali satu digit dulu ya nak, karena langkahnya demikian. Oke, untuk soal latihannya, let's melt your brain. Ini semacam soal latihan. Oke, do the exercise and your textbook Math Champion page 81 number 3. Kerjakan latihan di textbook Math Champion halaman 81 soal nomor 3. Jika belum ada textbooknya, maaf, if you haven't got your textbook, here are the questions. Kalau belum ada textbook, ini soalnya. Oke. Nah, yang di textbook halaman 81 nomor 3. Yang belum ada textbook, soalnya sudah Miss sertakan di sini. Oke, multiply, kalikan. Poin A, 458 times 4, 458 dikali 4. Poin B, 576 times 2, 576 dikali 2. Poin C, 345 times 3, 345 dikali 3. And point D, 288 times 5, 298 dikali 5. Okay, thank you very much. Before I close, ada sebuah kalimat cukup bijaksana ya, dari Paul Halmos yang mengatakan, the only way to learn mathematics is to do mathematics. Satu-satunya cara untuk mempelajari matematika adalah dengan mengerjakannya. Karena matematika berbeda dengan pelajaran yang bersifat teori atau yang perlu kita hafal. Matematika itu tidak perlu dihafal, nak. Hanya perlu untuk dilakukan atau dikerjakan. Nah, sama saja seperti perkalian. Kalau kita sering mengerjakan soal latihan perkalian, dengan sendirinya kita akan hafal. 5 times 4, 5 dikali 4, hasilnya 20, 9 dikali 3, hasilnya 27. Lama-kelamaan kita akan ingat sendiri. Okay, thank you very much. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.